Selamat ketemu kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini Bapak dan Ibu akan menyaksikan Occupational Safety and Health, Hazard Identification, and Risk Assessment and Control. Sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak dan Ibu, Saudara-saudari subscribe. Terima kasih. Bahasan kita adalah sekitar manajemen risiko. Manajemen risiko seperti yang pernah saya ungkapkan beberapa kali adalah upaya yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi terkait dengan risiko. Itu dalam risk management. Risk management adalah central part of any organization strategy management. It is the process whereby organization methodically address the risk attaching to their activities with the goal of achieving sustained benefit within its activity and across the portfolio and activities. Pada dasarnya penilaian risiko macam-macam, antara lain financial risk management di perbankan, kemudian economic risk management di perekonomian kita, kemudian technical risk management, masalah-masalah engineering, market risk management, masalah marketing, pemasaran. Nah, yang ini nomor 5, Occupational Safety and Health Risk Management, itu yang akan kita ikuti bersama pada siang ini. Kemudian ada Operation Risk Management, risiko pengoperasian. Sudah saya masukkan juga di YouTube-nya beberapa kali. Ada AZOP, ada workbook analysis, ada fault tree diagram. Integrated risk management ini OSH risk management, regulatory, market risk, project risk, operation risk, financial risk, itu bisa diintegrasikan dalam perusahaan. Manajemen risiko dalam SMK 3, Sistem Manajemen K3, tujuannya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang status mutu pelaksanaan K3. Kemudian setelah kita tahu risiko-risiko apa aja yang di lapangan, maka kita bisa melakukan rekomendasi perbaikan untuk terus-menerus. Bahaya-bahaya atau disebut dengan hazard can be classified into 5 broad areas. Jadi ada 8 area, 3 bahaya. Yang pertama adalah bahaya fisikal, antara lain suara kebisingan, radiation, lights, vibration, temperatur. Kemudian bahaya kimia, misalnya bahan-bahan yang toksik, bahaya yang bisa menyebabkan fire, kebakaran. Kemudian poisons, dust. Kemudian bahaya biological, antara lain virus, plants, parasit. Keempat adalah bahaya mekanik, electrical. Kita bisa terjadi slip, trips, falls, bahaya peralatan atau tools dan electrocution, listrik. Kemudian bahaya psikologikal, antara lain fatigue, violence, pelanggaran, bullying, stress, unsafe act. Kita ketahui untuk menghilangkan bahaya itu ada hierarchy of hazard control namanya. Yang pertama elimination lah bahaya itu, substitution bahan itu atau proses itu, melakukan engineering, perhitungan-perhitungan, administration, dan pemberian alat pelindung diri atau PPE. Nah, ini bisa digunakan nanti dalam rangka pemberian rekomendasi. Identifikasi alat untuk bahaya ini ada yang disebut dengan JSA, bisa Bapak lihat di YouTube saya. FMEA, failure mode dan effect analysis juga ada di YouTube. Job study ada juga. Hari ini kita HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment. Ada lagi fault tree analysis juga nanti bisa kita gunakan, terus-terusnya. Biasanya the process of risk management itu dimulai dari classify activity, bisa berupa pekerjaan, work, bisa produk, bisa service. Kemudian kita melakukan identifikasi bahaya, hazard, baru assess the risk,
kemudian risk control, jadi pemberian rekomendasi namanya itu, baru review risk. Hazard adalah bahaya-bahaya masih potensial, belum jadi dia, tapi sudah merupakan potensial yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Sedangkan risk adalah suatu nilai risk dari konsekuensi kejadian, ya, dan tingkat kemungkinan. Tingkat kemungkinan di sini disebut dengan likelihood, atau ada juga yang menyebutnya probability, atau ada lagi tempat lain menyebutkannya occurrence. Nah, jadi di sini kita pakai likelihood atau probability. Risk can be defined as a combination of the probability of the event and its consequence. Risk adalah konsekuensi dikali dengan probability dikali dengan occurrence. Nah, HIRA, Hazard Identification and Assessment and Control ini kita coba meminjam punya Australia, disebut dengan AS NCH 4360 tahun 2004. Mereka menggunakan 3 parameter. Di dalam risk assessment yang lainnya kadang-kadang 2, ya. Di dalam formnya dia pakai 3, ini 3 juga, cuman ada satu yang berbeda nanti parameternya. Parameter dalam ASNJS 4360 ini, yang pertama konsekuensi, atau ada yang menyebut dengan akibat bahaya tingkat keparahannya, ya. Yang kedua adalah expose, jadi lamanya terexposure, terpapar, ya. Itu ada juga angka-angka yang diberikan nanti. Kemudian yang ketiga likelihood atau probability, itu juga ada nanti angka-angkanya. Kemudian risk adalah hazard konsekuensi dikali exposure dengan likelihood. Nah, tabelnya itu saya singkat nanti namanya. Tabel konsekuensi itu supaya enak melihatnya, tingkat keparahan atau severity itu saya kasih C di sini, ya, notasinya. Kemudian tabel exposure saya kasih E. Kemudian tabel likelihood saya kasih L. Jadi nanti risk itu perkalian C dikali E dikali L. Nah, ini adalah tabelnya, tabel konsekuensinya. Ada angka-angka diberikan. Kalau sangat besar, mereka sebut katastrofik, langsung dikasihnya angka 100. Kemudian di bawahnya disaster dikasihnya 50. Kemudian very serious 25, serious 15, important 5, noticeable 1. Jadi walaupun dikasihnya angka 5, 15 itu, tapi bisa kita ambil nanti angka-angka di antaranya. Misalnya antara 15 sampai 25 tadi kan, bisa kita ambil 20. Jadi berdasarkan nanti pengkajian tim risk assessment. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel exposure, lamanya terexposure. Kalau itu sangat sering disebut dengan continuously, dikasih rating 10. Kemudian di bawahnya frequently, dikasihnya rating 6. Occasionally disebutnya rating 3. Kemudian infrequent agak menengah, dikasihnya 2. Kemudian rare, jarang 1. Very rare 5,1. Begitu juga likelihood, kalau sangat mungkin terjadi dikasihnya 10. Likely dikasihnya 6. Usually 3. Remotely 1, 0,5. Conceivable, practically impossible 0,1. Ini bisa kita gunakan nanti angka-angka. Nah, kemudian adalah tabel resiko, dibaginya 5 warna. Resiko sangat tinggi, merah. Kemudian di bawahnya priority 1, agak orange dia. Kemudian substansial, kuning menengah. Kemudian hijau 20 sampai 70, dan yang biru di bawah 20 ini kalau udah aman sekali, ya. Nah, jangan lupa ini ada 5 faktor yang saya ingatkan kembali yang harus lihat di lapangan. Faktor fisik, bising, getaran, radiasi bisa diukur, kelembapan, kemudian faktor kimia, bahan-bahan. Nanti boleh Bapak Ibu gunakan MSDS, material safety data sheet, dan nilai ambang batas itu. Di situ kita bisa menentukan nanti ratingnya. Kemudian faktor ekonomi, misalnya
masa posisi kerja, bisa sakit punggung atau back pain. Kemudian psikologi bisa juga ditanya-tanya, ada mental stress nggak di situ. Kemudian faktor biologis, mikroorganisme, parasit, virus. Kemudian unsafe act juga bisa lihat tindakan yang tidak aman dan unsafe condition, atau kondisi yang tidak aman. Contoh soal pada suatu industri ada sebuah tangki bahan bakar kimia yang setiap hari dia harus diisi secara manual, semi manual, menggunakan tenaga manusia. Mereka bekerja di situ setiap hari, kemungkinan 2 atau 1 kali sehari mengisi bahan kimia, dan mereka kemungkinan sekali menghirup bahan kimia yang bisa menyebabkan pingsan. Jadi pingsan ini kan ya tidak terlalu fatal tapi menengah lah, kita ambil angka berapa nanti ya. Kemudian terpercik bahan bisa menyebabkan luka bakar ringan, jadi pakaian. Kemudian yang ketiga masalah ergonomi, mereka terbungkuk-bungkuk mengangkat bahan bisa menyebabkan back pain, sakit punggung. Maka hitunglah resiko awal, kemudian beri rekomendasi dan hitung resiko akhir. Setelah kita hitung, maka ini saya bantu buat tabelnya, saudara-saudara. Jadi tabel Hirag namanya. Nama yang kolom pertama saya kasih pengisian tangki bahan kimia. Kemudian kemungkinannya terhirup, terbakar kulit, dan ergonomi. Karena itu belum ada perlakuan sama sekali. Tingkat konsekuensinya terhirup 16, terbakar 16, saya ambil angka 16 ya. Kemudian ergonomi sakit punggung 16. Kemudian saya lihat tadi exposure-nya, mereka itu bekerja nggak sepanjang hari sih di situ ya. Saya ambil 10 untuk terhirup, kemungkinan terbakarnya juga exposure-nya 10 dan ergonomi 10. Namun probability-nya yang terhirup itu saya ambil 6, probability terbakar kulit 4, probability atau likelihood-nya ergonominya 10. Maka resikonya untuk yang pertama terhirup itu adalah 960. Resiko terbakar 640, resiko ergonomi 320. Ini masih tinggi semua. Namun yang paling tinggi adalah terhirup tadi ya, pingsan dia ya. Terbakar sedang itu. Apa yang harus kita rekomendasikan supaya tidak terhirup? Saya merekomendasikan pakai breathing apparatus. Jadi bukan masker saya bilang, langsung aja pakai breathing apparatus. Kemudian untuk supaya tidak terbakar, pakai baju tahan kimia. Ya, kemudian supaya tidak ergonomi membungkuk pakai alat katrol. Jadi mereka dibantu dengan alat katrol. Nah, setelah kita berikan 3 ini, maka kita hitung kembali konsekuensi yang baru jadi kecil, terhirup bahan kimia jadi tinggal 5, exposure-nya 2 dan probability-nya 2, final risk-nya 20 untuk terhirup. Kan udah kita kasih perbaikannya. Kemudian baju tahan kimia tadi diberikan supaya tidak terbakar, maka konsekuensinya 5, exposure-nya 2, probability-nya tingkat kemungkinan 2, maka 20. Udah saya kasih warna hijau ini. Supaya tidak terjadi ergonomik sakit punggung, maka dia pakai katrol, jadi nggak ngangkat manual lagi. Itu memang konsekuensinya, dia konsekuensi masih 16, tapi itunya udah sangat turun exposure-nya. Kemudian probability-nya tinggal 1, maka resikonya 16. Nah, ini udah baik semua, jadi udah selesai. Beginilah cara membuat HIRA itu ya. Cuman ini saya kasih contoh yang sangat sederhana, nanti waktu di lapangan ambil contoh yang agak complicated. Penutup, pada Hazard Identification Risk Assessment and Control ini kita menggunakan AS MJR 4360 tahun 2004. Ingatlah ada 3 parameter, konsekuensi, lama exposure, dan likelihood atau probability. Ada 5 risiko, yaitu sangat tinggi di atas 350, tinggi 180 sampai 350, sedang 70 sampai 150,
rendah 20 sampai 70, sedangkan sangat rendah di bawah 20. Mohon Bapak Ibu subscribe atas presentasi kali ini PTBGN. Atas perhatiannya saya ucapkan